Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas submodul pertama dari Matematika Dasar 1A mengenai sistem bilangan real, pertidaksamaan dan nilai mutlak, sistem koordinat, dan grafik persamaan. Materi yang akan kita bahas kali ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem bilangan real. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas mengenai pertidaksamaan dan nilai mutlak. Di bagian ketiga ada sistem koordinat. Kemudian di bagian keempat kita akan membahas mengenai grafik persamaan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menentukan apakah suatu bilangan termasuk ke dalam kelompok himpunan bilangan tertentu. Dalam hal ini kita akan membahas di antaranya bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menyatakan suatu himpunan bilangan real atau interval ke dalam garis bilangan real, atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dengan menggunakan sifat-sifat urutan bilangan real, sifat-sifat nilai mutlak, dan akar kuadrat. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menyatakan suatu titik koordinat ke dalam bidang koordinat kartesius, atau sebaliknya. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menggambarkan grafik dari suatu persamaan. Untuk bagian pertama, kita akan membahas mengenai sistem bilangan real. Semesta pembicaraan pada perkuliahan Matematika Dasar 1A ini adalah himpunan bilangan real. Berdasarkan hal tersebut, kita akan mempelajari beberapa jenis bilangan. Yang pertama, ada yang namanya bilangan asli, yaitu himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua adalah himpunan bilangan bulat. Notasinya adalah Z, yang terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian 0, kemudian bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan bilangan rasional yang dilambangkan dengan Ki. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, dengan M dan N masing-masing adalah bilangan bulat, dan ada syarat tambahan bahwa N-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan rasional merupakan bentuk desimal yang berhenti atau berulang. Sebagai contoh, 0,25 dapat kita nyatakan dalam bentuk 1/4. Kemudian 0,23242324 dan seterusnya dapat kita nyatakan sebagai 2324 per 1999. Dari kedua contoh ini bisa kita lihat bahwa bentuk desimalnya yang pertama adalah berhenti, kemudian di contoh yang kedua berulang. Berulangnya polanya adalah 2324, 2324, 2324, dan seterusnya. Itulah ciri dari bilangan rasional. Selanjutnya, ada yang namanya bilangan irasional. Dinotasikan dengan I, yaitu bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk M per N dengan M dan N-nya berupa bilangan bulat, dan N-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini kebalikan dari bilangan rasional. Selain itu, bilangan irasional merupakan bentuk desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Sebagai contoh, Pi yang kita kenal biasanya itu adalah sama dengan 3,14159265 sekian-sekian. Jadi bentuknya tidak berhenti dan tidak berulang. Selain itu,
ada akar 2 yang sama dengan 1,41421356 dan seterusnya. Ini juga bentuk desimal yang tidak berhenti dan tidak berulang. Selanjutnya, ada himpunan bilangan real yang dinotasikan dengan huruf R yang merupakan gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian, apa hubungan antara kelima jenis bilangan yang dikemukakan? Apakah bilangan asli pasti termasuk bilangan bulat atau sebaliknya? Kemudian, apakah bilangan rasional itu pasti termasuk bilangan real atau sebaliknya? Nah, hal ini dapat diidentifikasi dari definisi-definisi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai representasi bilangan real pada garis bilangan. Bilangan real dapat direpresentasikan sebagai titik-titik dalam suatu garis bilangan atau garis lurus. Setiap titik pada garis bilangan akan mewakili satu bilangan real. Bilangan real tersebut tersusun berurutan dengan baik. Sebagai contoh, perhatikan gambar di bagian bawah. Negatif 1 akan berada di sebelah kiri dari 0. Kenapa? Karena negatif 1 kurang dari 0. Semakin ke kanan, maka bilangannya akan semakin besar. Itulah yang dimaksud dengan bilangan real tersebut tersusun berurutan dengan baik. Semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai notasi interval dan representasinya pada garis bilangan real. Dalam menuliskan notasi interval, digunakan notasi kurung biasa seperti pada contoh ini, untuk menyatakan bahwa titik ujung tidak termasuk dalam interval. Pada garis bilangan ini ditandai dengan bulatan yang berlubang. Jadi di sini di titik A bulatannya berlubang, di titik B juga berlubang. Dalam notasi interval ini dinyatakan sebagai kurung biasa. Ini sama saja kita menyatakan bahwa notasi ini adalah himpunan semua X, di mana nilai X berada di antara A dan B, tetapi tidak termasuk A dan B. Dalam hal ini, X-nya adalah bilangan real. Kemudian, kurung siku menyatakan bahwa titik tersebut termasuk ke dalam interval. Pada baris kedua, kita lihat bahwa di bagian kiri, A tidak termasuk ke dalam himpunan. Sedangkan B, karena notasi di sebelah B adalah kurung siku, maka B termasuk ke dalam himpunan yang kita maksud. Representasinya pada garis bilangan akan berbeda. Untuk A, karena tidak termasuk ke dalam himpunan, ditandai dengan titik atau bulatan yang berlubang. Sedangkan B ditandai dengan bulatan penuh. Secara himpunan, ini menyatakan himpunan X, di mana nilai X-nya berada di antara A dan B, tetapi termasuk B. Dan X adalah bilangan real. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang terdiri dari dua atau lebih ekspresi matematika yang dihubungkan dengan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Kalimat matematika terbuka dalam hal ini maknanya adalah kalimat tersebut belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk
menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Nah, secara umum, ada 3 sifat-sifat yang bisa kita manfaatkan dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Sifat pertama adalah dengan menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Sifat kedua adalah mengalihkan kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Kemudian sifat ketiga, mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi disertai dengan membalik arah tanda pertidaksamaan. Jadi di sini di poin ketiga harus hati-hati. Jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Pertidaksamaannya tetap. Sedangkan kalau kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka harus disertai dengan membalik arah tanda pertidaksamaan. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang dari 4x dikurangi 8. Nah, trik yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan unsur-unsur yang memuat variabel x berada pada satu ruas yang sama. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ketahui bahwa 2x kurang dari 4x dikurangi 8. Kemudian, supaya x berada pada satu ruas yang sama, maka kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 4x. Sehingga kita peroleh 2x ditambah dengan negatif 4x kurang dari 4x dikurangi 8 ditambah negatif 4x. Jika kita selesaikan, akan kita peroleh negatif 2x kurang dari negatif 8. Kemudian, kita kalikan kedua ruas dengan negatif setengah. Sebagaimana telah dijelaskan, ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka harus disertai dengan membalik arah tanda pertidaksamaan. Jadi yang tandanya tadi adalah kurang dari, sekarang dibalik menjadi lebih dari. Sehingga kita punya negatif 2x dikalikan negatif setengah lebih dari negatif 8 dikalikan negatif setengah. Dengan demikian kita peroleh x lebih dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real yang lebih dari 4. Ini biasanya kita tulis sebagai, bisa kita nyatakan dalam notasi interval, kurung buka 4, koma, tak hingga, kemudian kurung tutup, kurungnya adalah kurung biasa, atau dalam notasi himpunan, yaitu himpunan semua bilangan x, di mana nilai x-nya harus lebih dari 4, dengan x-nya adalah anggota bilangan real. Selanjutnya contoh kedua, jika diberikan soal seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari x dikurangi 1, kurang dari 2x ditambah 1, kurang dari atau sama dengan 8. Nah, untuk contoh seperti ini, trik yang dapat kita lakukan adalah kita selesaikan pertidaksamaan x dikurangi 1 kurang dari 2x tambah 1 dan pertidaksamaan 2x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 8 secara terpisah. Dengan catatan, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah irisan dari kedua himpunan penyelesaian yang diperoleh. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2 lebih dari atau sama dengan 3. Trik yang biasa dilakukan untuk jenis soal seperti ini adalah upayakan semua unsur berada pada ruas yang sama, sehingga menyisakan ruas lainnya bernilai 0. Selanjutnya, kita faktorkan polinomial tersebut dan tentukan titik pembuat 0 atau titik pemecah. Kemudian, ambil titik uji untuk menentukan tanda positif atau negatif agar diperoleh kesimpulan yang tepat. Tipe soal selanjutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 4 dibagi dengan x min 2 lebih dari sama dengan
1. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan jenis ini, bentuknya adalah bentuk rasional dari polinomial. Triknya adalah selesaikan dengan cara yang serupa dengan contoh 3. Tapi ada catatan, kita harus menghindari penyebutnya sama dengan 0, supaya kita menghindari pembagian dengan 0. Detail penyelesaian dari setiap contoh yang dikemukakan dapat dilihat pada submodul 1 Matematika Dasar 1A mengenai sistem bilangan real, pertidaksamaan dan nilai mutlak, sistem koordinat, dan grafik persamaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Definisi nilai mutlak dikemukakan sebagai berikut. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X dinotasikan seperti ini. Mutlak X didefinisikan sebagai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Contoh sederhana kalau kita ambil mutlak dari 2, karena 2 lebih dari sama dengan 0, maka mutlak 2 sama dengan 2. Tapi kalau kita ingin mencari mutlak dari negatif 3 misalnya, maka karena negatif 3-nya adalah kurang dari 0, maka mutlak dari negatif 3 adalah negatif dari negatif 3 yang sama dengan 3. Selanjutnya, ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Sifat-sifat tersebut antara lain, yang pertama, mutlak dari A dikalikan B akan sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Sedangkan nilai mutlak dari A per B akan sama dengan nilai mutlak dari A dibagi dengan nilai mutlak dari B. Sifat yang ketiga, nilai mutlak dari A ditambah dengan B akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B. Sifat ini biasanya dikenal sebagai ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, sifat yang bisa kita gunakan juga untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan adalah mutlak X kurang dari A dengan A-nya lebih dari 0 sama saja artinya dengan nilai X akan berada di antara negatif A dan A. Sedangkan nilai mutlak X lebih dari A dengan A-nya lebih dari 0 akan memiliki makna bahwa X kurang dari negatif A atau X-nya lebih dari A. Sifat selanjutnya berkaitan dengan akar kuadrat dan nilai mutlak. Yang pertama, akar dari X kuadrat akan sama dengan nilai mutlak X. Dan nilai mutlak dari X dikuadratkan akan sama saja dengan X kuadrat. Selanjutnya, nilai mutlak X akan kurang dari nilai mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Berikutnya kita lihat contoh penggunaan nilai mutlak dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3X dikurangi 2 kurang dari 5. Nah, sifat yang bisa kita manfaatkan adalah nilai mutlak X kurang dari A dengan A-nya lebih dari 0, dalam hal ini A-nya adalah 5, A-nya lebih dari 0, artinya nilai X akan berada di antara negatif A dan A. Sehingga kita akan mempunyai, diketahui 3X, nilai mutlak dari 3X dikurangi 2 kurang dari 5. Berdasarkan sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama saja ini artinya dengan negatif 5
kurang dari 3X dikurangi 2 kurang dari 5. Kemudian kita tambahkan setiap ruas dengan 2. Negatif 5 ditambah 2 kurang dari 3X dikurang 2 ditambah 2 kurang dari 5 ditambah 2. Jadi setiap ruasnya kita tambahkan dengan 2. Sehingga kita peroleh negatif 3 kurang dari 3X kurang dari 7. Untuk menyederhanakan pertidaksamaan ini, kita kalikan setiap ruas dengan 1/3. Sehingga kita peroleh negatif 3 dikalikan 1/3 kurang dari 3X dikalikan 1/3 kurang dari 7 dikalikan dengan 1/3. Sehingga diperoleh negatif 1 kurang dari X kurang dari 7/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 7/3. Atau kalau kita nyatakan dalam notasi interval bentuknya seperti ini, bisa juga dalam notasi himpunan seperti ini. Himpunan semua nilai X di mana nilai X-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 7/3. X-nya anggota himpunan bilangan real. Berikutnya, kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Ada beberapa jenis sistem koordinat. Di antaranya ada koordinat kartesius, atau dikenal juga dengan koordinat persegi panjang, kemudian koordinat polar, koordinat tabung, koordinat bola, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada perkuliahan ini, kita hanya akan membahas mengenai koordinat kartesius saja. Pada koordinat kartesius, terdapat dua garis. Yang pertama garis horizontal dari kiri ke kanan, yang biasanya disebut sebagai sumbu X, atau apsis. Kemudian, garis kedua adalah garis vertikal dari bawah ke atas yang biasa disebut sebagai sumbu Y atau ordinat. Keduanya saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0,0 yang biasa disebut sebagai titik asal. Sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah yang disebut sebagai kuadran-kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 merupakan kumpulan titik-titik X, Y dengan X bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Jadi kalau kita ambil sebarang unsur di kuadran 1 X, Y, maka nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya juga positif. Sedangkan pada kuadran kedua, nilai X akan bernilai negatif, sedangkan Y akan bernilai positif. Selanjutnya, kuadran 3 merupakan kumpulan titik-titik X, Y dengan X bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Sedangkan kuadran 4 merupakan kumpulan titik-titik X, Y dengan X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Jadi, semua titik pada bidang tersebut dapat kita tuliskan sebagai titik koordinat X, Y. Nilainya positif atau negatif bergantung pada di kuadran berapa titik tersebut berada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak. Istilah jarak yang dimaksud di sini menyatakan jarak terdekat atau panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik. Misalkan kita punya dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 pada bidang XY. Maka jarak antara A dan B adalah panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut.
Jadi jarak antara A dan B adalah panjang garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Jarak biasanya kita notasikan sebagai D. Dari titik A dan B di sini, jika kita bentuk suatu segitiga siku-siku dengan titik sudut A dan B, maka panjang sisi horizontalnya adalah nilai mutlak X2 dikurangi X1. Sedangkan panjang sisi vertikalnya akan sama dengan nilai mutlak Y2 dikurangi Y1. Berdasarkan teorema Pythagoras, akan kita dapatkan bahwa jarak dari A ke B akan sama dengan akar dari mutlak X2 dikurangi X1 dikuadratkan, kita tambahkan dengan mutlak dari Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Dan berdasarkan sifat yang telah kita jelaskan sebelumnya, nilai D akan sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambahkan dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menghitung jarak antara titik negatif 2,4 dan titik 3,5. Berdasarkan rumus tersebut, akan kita peroleh D atau jarak antara kedua titik tersebut akan sama dengan akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Dalam hal ini adalah X1, X2, jadi X1-nya adalah min 2, X1, Y1 maksud saya. X1-nya adalah negatif 2 dan Y1-nya adalah 4. Kemudian titik kedua adalah X2, Y2. Jadi X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah 5. Kita substitusikan masing-masing nilai ke rumus yang kita punya, akan kita peroleh bahwa D sama dengan akar dari 3 dikurangi min 2 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikurangi 4 dikuadratkan. Akan sama dengan akar 26. Rumus jarak ini dapat kita gunakan untuk menjelaskan persamaan lingkaran. Misalkan kita punya suatu titik A, B sebagai suatu titik tetap pada bidang. Maka lingkaran dengan jari-jari R yang berpusat di titik A, B adalah himpunan semua titik pada bidang tersebut yang mempunyai jarak sejauh R dari A, B. Jadi kita ambil titik dimanapun pada lingkaran ini, dia akan berjarak sejauh R dari titik A, B. Dengan demikian, suatu titik X, Y akan terletak pada lingkaran dengan titik pusat A, B dan jari-jari R jika memenuhi persamaan R sama dengan akar dari X dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi B dikuadratkan. Ini rumus jarak yang kita pelajari pada slide sebelumnya. Atau ini bisa kita nyatakan sebagai X dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Persamaan inilah yang dikenal sebagai bentuk baku persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Sebagai contoh, persamaan lingkaran dengan titik pusat 3, min 2 dan jari-jari 5 dinyatakan sebagai X dikurangi 3. Kenapa 3? Karena nilai A-nya adalah 3, titik pusatnya A, B dengan A adalah 3 dan B adalah min 2. Jadi kita ganti A di sini dengan 3 dan B kita ganti dengan negatif 2. Sedangkan R kita ganti dengan 5 karena diketahui jari-jarinya adalah 5. Kita peroleh X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan Y dikurangi negatif 2 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat.
Jika kita sederhanakan, kita akan memperoleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 4Y sama dengan 12. Ini menyatakan persamaan lingkaran dengan titik pusat 3,-2 dan jari-jari 5. Selanjutnya, jika terdapat dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 yang berada pada satu garis, maka kemiringan garis tersebut, kemiringan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 dinyatakan sebagai M. Sama dengan nilainya akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ini biasanya di SMA juga dikenal sebagai gradien. Kemiringan atau gradien. Selain itu, persamaan garis dengan kemiringan M yang melalui suatu titik X0, Y0 dinyatakan sebagai Y dikurangi Y0 sama dengan M dikalikan X dikurangi X0. Sebagai contoh, jika kita diminta menentukan persamaan garis yang melalui negatif 2,3 dan 3,-1, maka kemiringan garisnya dapat kita tentukan dengan rumus yang tadi. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Ini akan sama dengan Y2-nya adalah negatif 1 dikurangi dengan Y1-nya adalah 3. Dibagi dengan X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah negatif 2. Sehingga nilai M akan sama dengan negatif 4/5. Kemudian, kita bisa menentukan persamaan garis yang melalui salah satu titik tersebut. Jadi, kita ambil salah satu saja. Misalkan kita mau mengambil titiknya adalah 3,-1. Maka persamaan garis yang melalui 3,-1 akan sama dengan Y dikurangi Y0-nya dalam hal ini adalah -1 sama dengan M dikali X dikurang X0. M-nya adalah negatif 4/5 dan X0-nya adalah 3. Sehingga kita peroleh persamaan garis 4/5X ditambah Y dikurangi 7/5 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita mengambil titiknya adalah negatif 2,3? Nah, silakan dicoba. Kalau kita mengambil titik X0, Y0-nya adalah negatif 2,3, kita tetap akan memperoleh persamaan garis yang sama. Bagian terakhir yang akan kita bahas pada submodul 1 Matematika Dasar 1A ini adalah mengenai grafik persamaan. Grafik suatu persamaan dengan dua variabel X dan Y adalah kumpulan titik-titik X, Y dalam bidang XY yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana prosedur untuk menggambarkan suatu grafik. Nah, secara umum dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mendapatkan koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Jika kita sudah mendapatkan koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan, maka selanjutnya kita menggambarkan titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Kemudian, langkah terakhir adalah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu kurva mulus. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menggambarkan grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Tipsnya adalah kita pilih titik-titik yang bernilai positif dan negatif supaya kita bisa menggambarkan grafik tersebut
dengan benar. Misalkan kita ambil titik-titiknya adalah X-nya min 3, negatif 2,5, negatif 2, negatif 1,5, dan seterusnya sampai 3. Jadi kita pilih titik-titik yang bernilai positif dan negatif. Maka karena kita punya persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2, maka langkah kedua adalah kita tentukan nilai Y yang bersesuaian dengan nilai X yang kita ambil. Jadi kalau X-nya sama dengan negatif 3, maka Y-nya adalah negatif 3 dikuadratkan, yang sama dengan 9, dikurangi 2. Hasilnya adalah 7. Sehingga kita peroleh titik koordinat X, Y-nya adalah negatif 3,7. Nah, di sini harus hati-hati. Titik koordinat merupakan suatu pasangan terurut. Urutan pertama menyatakan nilai X, dan urutan kedua menyatakan nilai Y. Sehingga titik koordinat negatif 3,7 akan berbeda dengan titik koordinat 7, negatif 3. Jadi ini harus hati-hati. Kemudian untuk nilai X, misalkan kita lihat salah satunya yang positif. Ketika X-nya bernilai 1, maka nilai Y-nya akan sama dengan 1 kuadrat yang sama dengan 1 dikurangi 2. Jadi Y-nya bernilai negatif 1. Sehingga titik koordinat X, Y adalah 1, negatif 1. Demikian seterusnya, kita akan mendapatkan koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Langkah kedua adalah menggambarkan titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Nah, kita lihat titik pertama yang kita punya adalah negatif 3,7. Jadi kita lihat nilai X-nya adalah negatif 3 dan nilai Y-nya adalah 7. Jadi titiknya ada di sini. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 2,5 untuk nilai X-nya. Jadi kira-kira di sini. Dan nilai Y-nya adalah 4,25. Kira-kira di sini. Jadi kita peroleh titik kedua. Dan seterusnya sampai titik terakhir yang kita pilih. Langkah ketiga adalah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu kurva mulus. Sehingga kita peroleh gambar dari grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Oke, berikut daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan untuk perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.